Selamat pagi anak-anak pencinta matematika. Selamat datang di kelas matematika. Salam sehat, tetap semangat, tetap sukacita, tetap sukses. Belajar untuk masa depan, belajar tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak yang terkasih, pagi ini kita akan melanjutkan kegiatan kita dengan materi bilangan bulat. Namun pagi ini kita akan melanjutkan dengan subtopik, yaitu operasi bilangan bulat. Baik anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita hening sejenak. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang terkasih, kali ini kita akan belajar operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh soal yang nanti kita akan bahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu tentang konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk itu kita perhatikan beberapa contoh soal berikut. Nah, yang pertama di sini soalnya negatif 2 tambah 4 sama dengan, nah kita lihat bersama, ini negatif 2. Di sini di atas ini ditulis negatif ada 2, terus tambah 4. Ini 4 ini adalah bilangan positif, sehingga di sini 4 ini diwakili oleh tanda positif, ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, karena di sini soalnya adalah negatif 2 tambah 4, maka yang ini yang negatif dengan positif saling menghapus. Ini sudah bisa saling menghapus. Yang ini hapus, ini kita hapus. Nah, sisanya sekarang adalah 1, 2. 2 ini 2 tanda positif dia. Nah, jadi ada sisanya ada 2 tanda positif. Sehingga dalam hal ini negatif 2 tambah 4 sama dengan 2. Sama dengan 2. Nih, karena ini tadi sisanya adalah tanda positif. Ada 2, 1, 2. Sekarang contoh yang berikut. 3 kurang 5. Nah, di sini bilangan positifnya 3. Nih, 3 yang ini kita kasih tanda 1, 2, 3. Sekarang 5 ini kan bilangan negatif, dia tandanya negatif, maka kita kasih tanda di sini negatifnya ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti tadi, seperti yang soal pertama tadi, yang negatif dengan positif ini bisa saling menghapus. Ini kita hapus. Nah, sekarang sisanya tinggal berapa nih? Ada 2, tapi tandanya negatif. Yang ini 1, 2, tanda negatif. Maka di sini 3 kurang 5 sama dengan 2 dengan tandanya negatif. Karena sisa 2 negatif. Nah, itu anak-anak. Sekarang kita lanjut pada contoh yang ketiga. Negatif 2 kurang 3. Nah, di sini sama-sama tambah tanda negatif. Di sini negatif 2, 1, 2. Terus dikurangi 3, di sini berarti 3 juga, negatif 3, 1, 2, 3. Karena di sini tandanya sama, maka ini tidak bisa saling menghapus. Yang adanya kita jumlahkan.
karena tanda negatifnya semakin banyak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini negatif 2 kurang 3 sama dengan negatif 5. Nah, karena tanda negatif kan, nih negatif 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu. Nah, dari ketiga contoh di atas, maka kita bisa menyimpulkan konsep dari penjumlahan dan pengurangan atau operasi pada bilangan bulat itu. Yang pertama, jika beda tanda, maka tanda positif dan negatif mengikuti bilangan yang paling besar. Jadi jika beda tanda, maka tanda positif atau tanda negatif mengikuti angka yang paling besar. Itu syarat pertama. Ini beda tanda kan tadi, min 2, negatif 2 dengan 4 beda tanda. Satunya negatif, satunya positif. Nah, kata dia mengikuti angka yang paling besar. Kita perhatikan, angka positif yang paling besar kan, angka 4. Maka di hasilnya nanti berarti jawabannya adalah positif. Positif. Jadi di sini sudah pasti positif. Nah, sehingga lalu yang kedua, di contoh yang kedua, 3 kurang 5. Nah, kita lihat syarat. Jika beda tanda, maka tanda positif atau tanda negatif mengikuti angka yang paling besar. Ini maksudnya pada jawabannya nanti. Nah, ini sekarang 3 dengan negatif 5. Angka yang paling besar kan 5. Nah, angka 5 itu tandanya negatif. Maka pasti hasilnya nanti adalah negatif. Itu kalau kita memperhatikan tanda saja. Nah, sekarang syarat yang kedua, dia bilang kurangkan angka besar dengan angka kecil. Nah, setelah kita ketahui tadi dari lihat tanda, maka langkah yang kedua itu adalah kurangkan angka besar dengan angka kecil. Contoh pertama, negatif 2 tambah 4. Dari lihat angka saja, karena beda tanda, maka angka yang paling besar adalah bernilai positif, yaitu angka 4, berarti hasilnya positif. Sekarang dengan syarat yang kedua, kurangkan angka besar dengan angka kecil. Nah, di sini angka besarnya 4 dikurangi 2. Nah, maka hasilnya sama dengan 2, positif 2. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Lihat, tadi angka yang paling besar kan 5. Dia bernilai negatif, punya tanda negatif. Berarti kita sudah punya kesimpulan, berarti hasilnya adalah nanti itu negatif. Nah, karena angka yang paling besar itu tandanya negatif. Sesudah itu kita ikut syarat yang kedua, kurangkan angka besar dengan angka kecil. Nah, berarti di sini 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3 kan sama dengan 2. Tetapi karena tadi angka besar bernilai negatif atau tandanya negatif, maka di hasil adalah negatif. Baik anak-anak yang terkasih, kita lanjutkan pada kesimpulan yang ketiga itu. Jika tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka tandanya mengikuti angka tersebut. Kemudian kedua angka dijumlahkan. Nah, di sini Suster punya contoh. Sama-sama tanda negatif ya. Negatif 2 kurang negatif 3. Dia bilang kalau sama-sama tandanya mengikuti, lalu bilangannya dijumlahkan atau angkanya dijumlahkan. Maka di sini karena tandanya sama-sama negatif, di depannya kita bubut tanda negatif. Nah, lalu kedua angka dijumlahkan. 2 tambah 3 sama dengan, nah di sini ikutin tanda ini, 2 tambah 3 kan sama dengan 5.
Jadi negatif 2 kurang 3 sama dengan negatif 5. Nah, itu anak-anak dari 3 kesimpulan tadi. Yang pertama, jika beda tanda, maka tanda positif atau tanda negatif mengikuti angka yang paling besar. Nah, kita sudah lihat contoh pertama. Lalu yang kedua, kurangkan angka besar dengan angka kecil. Itu pada contoh pertama dan kedua. Nah, untuk contoh yang ketiga ini khusus untuk kesimpulan yang ketiga. Jika tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka tandanya mengikuti angka tersebut. Kemudian kedua angka dijumlahkan. Ini Suster ambil contoh yang sama-sama negatif. Negatif 2 kurang 3 sama dengan negatif 2 ditambah 3. Angkanya dijumlahkan, hasilnya negatif 5. Oke anak-anak. Nah, kita lanjutin beberapa contoh soal yang Suster sudah siapkan di sini. Untuk contoh soal pertama, contoh soal yang pertama, negatif 6 tambah 4. Nah, kita perhatikan di sini. Ini beda tanda. Ada tanda negatif, ada tanda positif. Nah, sekarang kita perhatikan dari syarat pertama. Angka terbesar itu bertanda negatif. Yang jelas hasilnya nanti pasti negatif. Maka di sini kita langsung kasih negatif di sini. Nah, sekarang buat kurung biar tidak membingungkan. Angka besar dikurangi angka kecil. Di sini angka besarnya 6 dikurangi 4. Kurangi 4. Maka di sini negatif, terus hasilnya di sini 6 kurang 4 kan 2. Nah, maka di sini hasilnya sama dengan negatif 2. Jadi angka terbesarnya 6 tadi bernilai negatif, maka pasti nilainya nanti hasilnya adalah negatif. Sesudah itu langkah yang kedua kan dia katakan kurangkan angka terbesar dengan angka kecil. 6 dikurangi 4, karena angka besarnya 6, angka kecilnya 4. Jadi 6 kurang 4 sama dengan 2. Jadi minnya ini dibawa terus untuk jawaban akhir. Jadi min 4, min 6 tambah 4 sama dengan min 2. Oke. Lalu contoh yang kedua. Min 3 atau negatif 3 tambah 8. Negatif 3 tambah 8 sama dengan titik-titik. Berapa? Sekarang kita lihat. Angka yang besar adalah bernilai positif. Yang ini 8 bernilai positif. Berarti yang jelas ntar hasilnya adalah positif. Sekarang masuk kesimpulan yang kedua. Kurangkan angka besar dengan angka kecil. Nah, berarti di sini 8 kurang 3. Ini sama dengan 5. Nah, karena angka yang besar bernilai positif, maka hasilnya adalah positif. Karena positif tidak perlu ditulis, cukup tulis 5. Terus contoh yang ketiga. Empat tambah negatif 7. Nah, nih 4 tambah negatif 7. Di sini ada 2 tanda nih. Ada tanda positif, ada tanda negatif. Nah, berarti kita menemui beberapa langkah juga. Nah, kita rubah dulu bentuk yang ini. Bentuk positif dan negatif ini. Kita positif kali negatif, hasilnya adalah negatif.
negatif. Maka di sini kita merubah soal menjadi 4 kurang 7. Nah, kalau sudah menemukan modelnya seperti ini, kita kembali ke contoh yang 1 dan 2 di atas. Kita perhatikan angka yang terbesar dia bertanda negatif, maka hasilnya sebentar pasti negatif. Karena ini angka besar bertanda negatif. 7 ini terbesar. Nah, kalau 7 dengan 4 dia paling besar tapi dia tanda negatif. Maka di sini kita langsung taruh negatif di depannya. Lalu di dalam kurung di sini kurangkan angka besar dengan angka kecil. Maka di sini 7 kurang 4. Nah, sini 7 kurang 4 kan sama dengan 3. Maka di sini negatif 3. Nah, begitu anak-anak 3 soal itu. Lalu yang berikut, soal yang berikutnya nih, soal yang keempat nih, 8 tambah min 4. Nah, ini kita perhatikan 8 tambah min 4. Nah, ini angka yang terbesar adalah 8 dan dia bernilai positif. Sedangkan di sini ada dua tanda berbeda, yaitu positif dan negatif. Maka kita merubah tandanya. Positif kali negatif hasilnya negatif. Maka di sini kita merubah lagi soal menjadi 8 kurang 4. Kalau ini gampang ya. Karena tadi tandanya bilangan terbesar tanda positif, maka dengan mudah juga kita akan mengurangi 8 kurang 4 sama dengan 4. Nih, positif. Nah, sekarang yang kelima, ada beberapa contoh. Negatif 4 tambah negatif 6. Negatif 4 tambah negatif 6. Nah, ini anak-anak, seperti tadi kita merubah dulu positif dengan negatif menjadi negatif. Ini berarti menjadi negatif 4 kurang 6. Ingat tadi kesimpulan yang ketiga, apabila memiliki tanda yang sama atau sama-sama positif, sama-sama negatif, maka tandanya mengikuti tanda pada bilangan itu, sedangkan kedua bilangan itu dijumlahkan. Maka karena ini sama-sama negatif, berarti di sini menjadi negatif di dalam kurung 4 tambah 6. Ini menjadi negatif 10. Nah, sekarang kalau misalnya gini, yang keenam 9 kurang negatif 4. Nah, ini sama seperti pekerjaan yang soal-soal yang sudah, misal di soal nomor 5 tadi. Nah, di sini kita rubah dulu min atau negatif dengan negatif, ini kita rubah negatif kali negatif adalah positif. Nah, maka di sini menjadi 9 tambah 4 sama dengan 13. Oke. Nah, gampang kan anak-anak? Dari beberapa contoh soal itu, ini sudah 6 contoh soal. Silakan nanti dipelajarin lagi sendiri. Suster akan lanjutkan, masih ada 2 contoh soal untuk mewakili.
nanti model-model soal yang akan ditemukan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini kita sampai contoh yang ke-6 ya. Nah, sekarang contoh 7. Soal nomor 7. Negatif 6 kurang 8. Ini sama dengan, ingat kesimpulan yang ketiga tadi, bila sama-sama tandanya negatif atau sama-sama positif, jumlahkan kedua bilangan dan tandanya mengikuti tanda yang ada pada soal itu. Berarti di sini negatif karena sama-sama negatif. 6 tambah 8 sama dengan negatif 14. Oke. Sekarang contoh yang terakhir. Negatif 7 kurang negatif 9. Nah, ini bagaimana caranya ya? Kita rubah dulu tanda ini. Negatif dengan negatif atau negatif kali negatif, hasilnya adalah positif, sehingga terbentuk soal baru menjadi negatif 7 tambah 9. Negatif 7 tambah 9. Terus kita kembali ke syarat 1. Kalau tanda berbeda, maka nanti hasilnya mengikuti tanda dari bilangan terbesar. Berarti di sini yang jelas tandanya adalah positif, lalu kedua bilangan itu dikurangkan. Maka di sini 9 kurang 7. Nah, bilangan besar dikurangi bilangan kecil menjadi 2. Jadi hasilnya sama dengan positif 2. Jadi itu anak-anak 8 contoh soal yang nanti kalian bisa melihat lagi ketika mengerjakan soal-soal, supaya bagaimana caranya bisa menjawab dengan baik dengan mengikuti cara-cara yang sudah jelaskan secara sederhana. Nah, anak-anak yang terkasih, nanti untuk pekerjaan rumah, untuk pekerjaan rumahnya kerjakan soal dari PR. Kerjakan soal dari buku paket. Dari buku paket halaman 6 latihan 1 latihan 1 nomor 8 dan 9. Hanya 2 nomor saja karena di situ terdiri dari beberapa soal. Silakan dikerjakan anak-anak, dikerjakan soal ini dengan baik, rapi. Terus tolong di-uploadnya itu di tugas, jangan di forum. Karena kalau kalian uploadnya di forum, maka di tugas kalian itu ditulis belum mengumpulkan atau belum mengembalikan tugas. Berarti suster belum bisa memberi nilai. Nah, jadi silakan itu di-upload dan dikumpulkan di tugas ya. Di Google Classroom itu cari yang tugas, nanti dikumpulkan ke sana. Nah, jadi itu anak-anak yang terkasih, untuk hari ini sekian dulu kegiatan kita. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Selamat belajar, selamat menjalankan tugas. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Terima kasih, selamat